Baik, perkenalkan, nama saya Marsdi Dudusa, NIM 1915016056 dari Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Dalam melaksanakan program kerja kuliah kerja nyata di RT 043, Kelurahan Sepaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dalam mendengar PowerPoint. Apa sih itu PowerPoint? PowerPoint adalah merupakan program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan sebagai media dalam melakukan presentasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satu fitur yang sering kita lihat dan ada dalam PowerPoint, yaitu fitur animation atau animasi. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan animasi pada suatu objek tertentu dalam slide. Nah, animasi tersebut bisa berupa memunculkan objek, mengganti nama, menghilangkan objek, menggerakkan objek, dan lain-lainnya. Animasi yang digunakan secara tepat dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik dan keren. Ya, langsung saja. Nah, saya di sini menggunakan PowerPoint 2019. Nah, mulai dari sini. Nah, di sini pada bar terdapat animasi. Nah, di sini lah tempat-tempat fitur-fitur animasi ada. Untuk animasi tersendiri itu bisa digunakan pada objek-objek yang ada dalam slide. Bisa itu teks, shape, gambar, serta objek-objek lainnya. Nah, untuk animasi tersendiri dia memiliki 4 jenis yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama, animasi masuk atau entrance effect. Nah, animasi ini digunakan untuk memberikan animasi berupa memunculkan objek dari yang tidak ada menjadi ada. Contoh, saya gunakan dalam menggunakan animasi ini kita hanya perlu mengklik objek yang akan kita animasikan. Jadi kita klik teks ini, kemudian kita tambahkan atau bisa langsung pilih di sini. Nah, di sini kan dia hanya beberapa nih. Jika kalian ingin mau lebih banyak lagi dalam memilih, bisa kalian langsung efek masuk lainnya. Nah, di sini akan muncul beberapa efek yang bisa kalian gunakan dalam PowerPoint kalian. Untuk ini kemudian, jadi terdapat animasi dalam teks. Kemudian yang kedua, tambahkan aplikasi animasi, yaitu animasi penekanan atau emphasis effect. Nah, pada efek ini, animasi ini berguna untuk menekankan suatu objek sehingga objek tersebut menonjol daripada yang lainnya. Jadi untuk agar objek yang di dalam set ini lebih menonjol gitu, sehingga dapat menarik perhatiannya. Contoh pada shape ini kita gunakan nah, dia akan menonjol memudar gitu. Kita klik OK, kita gunakan lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada efek keluar. Efek keluar ini atau biasa exit effect berguna untuk menghilangkan suatu objek pada slide presentasi. Jadi dia biasanya ditaruh di akhir atau bisa juga di tengah, tergantung kebutuhan. Dia akan menghilangkan objek tersebut dari slide ini, dari dalam slide. Jika kita coba pada PT kita hilang, nah dia akan menghilang TTF-nya. Kemudian untuk yang keempat
itu ada jalur gerakan atau motion pad. Nah, animasi ini berguna untuk memindahkan objek dari suatu titik ke titik lain. Jadi dia akan memindahkan tergantung bentuk atau jalur yang kita pilih nantinya, gitu kan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk ke kiri. Nah, dia akan gede. Geser biar dia ke tengah nantinya. Dia untuk motion pad ini kita bisa lihat dari tahu di mana titik awal dan titik akhirnya, kita bisa lihat di pewarnaan garis ini. Untuk hijau dia sebagai titik awalnya, kemudian yang merah dia menjadi titik akhirnya. Jadi di mana dia berakhir nanti, di situ titik merah berada, di situ menjadi tempat akhir animasi tersebut. Nah, setelah itu ini kan terdapat angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan bahwa urutan dari animasi tersebut. Jadi yang satu itu pertama teks, kedua shape-nya, ketiga PTX-nya, dan keempat animasi gerak tadi. Terus untuk mengaturnya kita bisa langsung ke animasi panel. Nah, di sini akan muncul animasi apa aja yang ada dalam slide, sehingga dapat kelihatan semua dan memudahkan kita dalam mengatur animasi tersebut. Di sini kita bisa lakukan pemindahan. Misalnya kita mau memindahkan animasi yang motion pad tadi ke urutan ketiga, yang dimana sebelum dia menghilang. Jadi kita tinggal klik animasinya, kemudian kita drag atau geser ke atas sesuai dengan urutan yang mau kita mau. Di sini saya mau ke urutan di bawah 2, maka dia akan berganti. Jika kita lihat, dia pasti yang gesernya duluan baru menghilang. Ya, seperti itu. Kemudian untuk durasinya di sini kalian bisa atur durasinya melalui klik kanan, pengaturan waktu. Nah, untuk pengaturan waktu ini ada mulai, yang dimana kapan kalian mau mulai animasi tersebut. Bisa saat diklik, atau dengan sebelumnya, atau setelah sebelumnya. Jadi kalau di saat diklik, ketika kita klik, maka akan memulai animasinya. Kemudian untuk dengan sebelumnya, berarti animasi sebelumnya berjalan, maka animasi ini akan ikut berjalan. Lalu yang setelah sebelumnya ini, dia akan menunggu dulu animasi sebelumnya itu berjalan selesai, baru animasi ini lanjut berjalan. Di sini kita klik aja karena awal, jadi kita klik dulu biar sebagai penanda mulai gitu. Terus tunda bisa atau delay, ini bisa kita atur beberapa detik, jadi dia akan menunda dulu sesuai detik yang kita inputkan, baru memulai animasinya. Terus durasi kita bisa atur cepat 1 detik. Kemudian kita bisa mengulang kembali animasi tersebut beberapa jumlahnya, atau sampai kapan dia akan berhenti. Oke. Nah, itu. Kemudian ini untuk dimulai dengan sebelumnya ya. Kita lihat sebelumnya.
maka dia tidak ada nomor urutannya karena dia sudah menjadi satu dengan animasi sebelumnya. Jadi jika animasi sebelumnya itu jalan, maka animasi yang persegi ini akan ikut terlaksana. Kemudian begini, jika kita mulai dengan sebelumnya, maka dia akan mengikut setelah animasi itu jalan. Jadi dia akan bergeser ke kanan seolah-olah menjadi urutannya, dan dia tidak menjadi urut angka karena dia melakukannya setelah yang pertama ini. Setelahnya ya, bukan sama-sama tadi. Kalau sama-sama kan itu satunya. Terus kedua juga setelah. Jadi ya dia akan setelah geser dia akan menghilang. Nah, jadi ini hanya kita perlu klik satu kali nih, karena dia hanya satu urutan saja. Jika kita lihat pergerakan, oke, gambar ganti menghilang seperti itu. Ya, nah saya akan menunjukkan hasil dari PPT sebelumnya yang saya gunakan fitur animasi ini. Yang berikut, nah di sini saya menggunakan fitur suara ya, dalam menggunakan animasi berjalan seperti ini. Dalam pembuatan tentunya kalian harus tahu materinya dan memilih objek atau gambar yang berhubungan dengan isi materi sehingga dia saat mencerna isi materi kalian. Sampai di situ untuk kesimpulannya, ini adalah fitur PowerPoint yang sangat berguna ketika digunakan dengan porsi yang tepat. Terlalu banyak menggunakan animasi yang tidak perlu pada suatu slide presentasi akan membuat audiens kebingungan dan kesulitan mencerna informasi. Jadi sekian pemaparan tentang fitur animasi. Kiranya dapat membantu kalian dalam pembuatan kedepannya, sehingga kalian bisa menerapkannya di presentasi kalian berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.